Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, memberikan sinyal kuat bahwa tim nasional Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru. Kabarnya, Timnas Indonesia akan segera kedatangan beberapa pemain keturunan yang bakal memperkuat skuad Garuda, khususnya di posisi gelandang dan penyerang. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick saat meninjau sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menanggapi absennya 5 pemain saat melawan Cina di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Beruntung, di beberapa lini sudah cukup dalam dengan komposisi pemain yang ada saat ini. Itu menunjukkan bahwa kebijakan naturalisasi pemain keturunan sudah tepat dan berjalan sesuai kebutuhan. Erick Thohir menegaskan bahwa kekuatan tim saat ini sudah sangat solid dengan komposisi 2x11 pemain yang siap bertanding. Meski demikian, Erick mengakui bahwa masih ada kebutuhan untuk menambah pemain keturunan guna menyempurnakan keseimbangan skuad, terutama di lini tengah dan lini depan. Pernyataan ini sekaligus menjadi tanda bahwa PSSI serius dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif dan siap bersaing di level internasional. Erick Thohir menilai posisi penjaga gawang sudah sangat kuat dengan kehadiran Emil Audero dan Hernando Ari, ditambah Nadeo Argawinata dan Reza Arya yang membuat kedalaman skuad di sektor ini cukup memadai. Kami percaya sekarang timnas Indonesia sudah punya kekuatan 2x11 pemain yang selalu saya bilang, ujar Erick kepada awak media. Ia menambahkan bahwa posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah juga sudah aman dan tidak perlu penambahan signifikan. Namun, Erick menegaskan bahwa lini tengah dan depan masih membutuhkan tambahan pemain keturunan untuk memberikan variasi dan daya gedor yang lebih tajam. Menurut Erick, lini tengah timnas Indonesia sudah cukup oke, tetapi masih kurang 1 atau 2 pemain lagi yang bisa memberikan kontribusi besar dalam mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang. Begitu pula di lini depan, Erick menilai bahwa penambahan pemain keturunan sangat penting untuk menambah daya serang dan memperkuat opsi gol tim. Dari sana saya rasa keseimbangannya sudah sangat bagus, tutup Erick dengan penuh optimisme. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan regenerasi dan peningkatan kualitas skuad timnas. Rencana mendatangkan pemain keturunan ini juga menunjukkan bahwa PSSI semakin terbuka dan progresif dalam mencari talenta terbaik. Tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari diaspora Indonesia yang bermain di luar negeri. Pemain keturunan seringkali memiliki pengalaman dan kualitas teknik yang mumpuni, sehingga dapat menjadi aset penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi besar seperti Piala Dunia U17 dan turnamen internasional lainnya. Erick Thohir pun menegaskan bahwa proses seleksi dan pemanggilan pemain akan dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa ada intervensi atau titipan. Dengan tambahan pemain keturunan di lini tengah dan depan, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil lebih agresif dan dinamis, serta memiliki kedalaman skuad yang memadai untuk menghadapi jadwal padat dan tekanan kompetisi internasional. Erick Thohir optimis bahwa kombinasi antara pemain lokal dan keturunan akan menciptakan sinergi yang kuat, memperkuat mental juara, serta meningkatkan daya saing timnas Indonesia di masa depan. Ini adalah langkah strategis yang sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Keseriusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam membangun timnas Indonesia yang tangguh dan profesional semakin jelas dengan rencana ini. Para penggemar tentu berharap pemain keturunan yang akan didatangkan benar-benar mampu memberikan kontribusi maksimal dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di pentas dunia. Semangat baru ini menjadi harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah dan membanggakan. Selamat datang para pemain keturunan. Semoga membawa kejayaan baru bagi timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia,
Denny Lanzaat menolak tegas tawaran dari Ajax Amsterdam. Denny Lanzaat menyatakan komitmen bersama timnas Indonesia meski belakangan ia diminati oleh klub asal Belanda itu. Dalam pemberitaan media Indonesia dan Belanda, Denny Lanzaat masuk dalam radar tim berjuluk The Golden Zonen tersebut. Ajax memang dalam semangat pembaharuan setelah menelan pil pahit tanpa gelar juara Eredivisie selama 3 musim beruntun sejak musim 2021-2022. Maka untuk musim 2025-2026, Ajax bakal merombak tim kepelatihan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, kanan, bersama asisten pelatih Alex Pastoor, tengah, dan Denny Lanzaat, kiri, memimpin sesi latihan di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025, untuk persiapan menghadapi Bahrain pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ditawari jabatan asisten pelatih Ajax Amsterdam, Denny Lanzaat pilih setia dengan timnas Indonesia. Langkah pertama Ajax Amsterdam adalah menunjuk John Heitinga menjadi pelatih kepala pengganti Francesco Farioli. John Heitinga merupakan mantan pemain Ajax yang baru saja mengantarkan Liverpool juara Premier League 2024-2025 sebagai asisten Arne Slot. Pria berusia 41 tahun itu sempat menangani tim Akademi Ajax 2012 hingga 2021, hingga menjadi pelatih intrim musim 2022-2023. Kini John Heitinga dipercayai manajemen sebagai pelatih kepala musim 2025-2026. Sejalan dengan itu, Denny Lanzaat merupakan sosok yang dianggap paling pas untuk mendampingi Heitinga. Sebagai asisten pelatih, Denny Lanzaat memiliki perjalanan karir yang cukup apik. Di Liga Belanda saja, Lanzaat pernah menangani AS Alkmaar, Feyenoord, hingga Willem II. Dengan demikian, jika bergabung bersama Ajax Amsterdam, Denny Lanzaat akan mendapatkan eskalasi karir cukup mentereng di kompetisi Eredivisie. Denny Lanzaat akan bergabung ke salah satu klub tersukses dengan kolektor 33 trofi Liga Belanda. Menariknya lagi, jika menerima tawaran Ajax, Denny Lanzaat akan bekerja sama dengan John Heitinga yang sama-sama punya keturunan Maluku dari kakeknya. Langkah Ajax untuk mendapatkan Denny Lanzaat sebenarnya cukup serius. Bahkan, Direktur sepak bola Ajax, Maritz Beuker sempat bertemu dengan pelatih berusia 49 tahun tersebut di Jepang. Tepatnya, saat timnas Indonesia menghadapi laga tandang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pembicaraan antara Maritz dan Denny pun terjadi di sana. Setelah Direktur Maritz Beuker berbincang dengan Denny Lanzaat, tepatnya di sekitar pertandingan Jepang-Indonesia di Osaka, manajemen ingin menambahkannya sebagai asisten ketiga, tulis laporan The Telegraph. Namun, dalam sebuah wawancara dengan akun Se-Asia Goal, Denny Lanzaat mengonfirmasi sendiri bahwa dirinya akan tetap bersama timnas Indonesia. Ia menolak tawaran Ajax sekaligus kesempatan reuni dengan sesama putra Maluku di skuad raksasa Belanda tersebut. Proyek timnas Indonesia adalah prioritas saya saat ini, kata Denny Lanzaat dikutip dari Se-Asia Goal. Saya berada di tempat yang bagus, secara profesional dan personal. Bekerja bersama Patrick Kluivert dan mengejar mimpi ke Piala Dunia benar-benar menginspirasi saya. Saya percaya dengan proyek ini, dengan pemain, dan saya ingin mencatat sejarah bersama Indonesia, tambahnya. Mengawali karirnya bersama Ajax Amsterdam pada tahun 1995, Denny Lanzaat mengaku memang punya hubungan emosional dengan klub asal Amsterdam tersebut. Akan tetapi ia mengatakan bahwa fokusnya saat ini adalah timnas Indonesia. Ajax selalu punya tempat spesial di hati saya, ujar pelatih 49 tahun tersebut. Tetapi fokus saya jelas,
Saya berkomitmen penuh untuk Timnas Indonesia. Untuk perjalanan yang telah kita mulai dan warisan yang akan kita bangun, imbuhnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia kini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Ijaz CS akan kembali berjuang dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir pada Oktober mendatang. Ronde keempat nanti akan bergulir di Arab Saudi dan Qatar. Ada 6 negara yang berhasil lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keenam negara tersebut yakni Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan Indonesia. Nantinya dalam ronde keempat akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing dihuni 3 negara. Penentuan pembagian grup rencananya akan digelar di markas AFC, Kuala Lumpur pada 17 Juli 2025.